السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى عالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقد قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, para jamaah kaum muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Fattah yang semoga diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jal. Dalam setiap pekan satu kali kita sebagai laki-laki berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan di dalam satu tahun kurang lebih terdapat 53 Jumat. Yang kalau kita senantiasa hadir, berarti setidaknya dalam satu tahun kita telah menghadiri 53 khutbah dan sholat Jumat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada laki-laki ini bukan tanpa tujuan. Namun sebagaimana yang kita biasa dengar di dalam setiap khutbah di Jumat-Jumat yang kita lalui, bahwa khatib selalu saja membawakan pesan agar kita senantiasa ingat dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Senantiasa memperbarui keimanan, meningkatkan keimanan, karena itulah tujuan dari sholat Jumat. Namun kadang kita lihat, bertahun-tahun ikut sholat Jumat tapi gak pernah punya perubahan. Bertahun-tahun mendengarkan khutbah Jumat tapi tidak pernah punya perubahan. Tidak lebih baik antara pekan ini dengan pekan depan. Bahkan kadang lebih buruk pekan ini daripada pekan yang kemarin. Banyak di antara jamaah kaum muslimin, dia salat Jumat tapi justru sibuk malah main handphonenya. Padahal Allah hanya meminta satu pekan, satu kali, dan tidak akan lebih dari 30 menit. Allah hanya meminta sebentar untuk kita bisa datang ke masjid, salat, dengarkan khutbah, dan dengan itu kita telah menggugurkan kewajiban kita dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun ada orang-orang yang begitu bakhil kepada Allah. Ada orang yang begitu pelit dengan waktunya, tapi untuk Allah, walaupun di masjid, dia datangnya nanti terakhir. Dia datangnya nanti saat khutbah ini hampir selesai. Kalaupun dia datang di awal, dia sibuk dengan HP-nya. Kalaupun dia datang di awal, dia sibuk dengan tidurnya. Fala haula wala quwwata illa billah. Terus untuk apa tujuan sholat Jumat ini didirikan? Kalau bukan untuk kita mengambil pelajaran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah dibacakan tadi, pada surat An-Nisa ayat pertama, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan kepada kita, wahai orang-orang, wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dari manusia yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Lalu diciptakan dari Adam istrinya, pasangannya. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Lalu kata Allah, dari dua orang ini, Adam dan Hawa, pasangan ini, maka Allah ciptakan manusia demi manusia yang banyak dari kalangan laki-laki ataupun perempuan.
Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan itu kalian senantiasa saling meminta satu dengan yang lain dan saling menjaga silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kamu. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini menandakan kepada kita bahwa manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala di berbagai macam ayat, Rasul di berbagai macam hadis bersabda bahwa manusia ini berpasang-pasangan satu dengan yang lainnya. Bahkan berpasang-pasangan itu adalah fitrah bagi setiap manusia. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat banyaknya manusia yang berpasang-pasangan suami dan istri ini, maka sebagaimana yang dikatakan oleh banyak orang, tak ada gading yang tak retak. Pasti dalam setiap rumah tangga ada peluang konflik terjadi. Namun inilah Al-Quran dan inilah syariat Islam. Allah bukan hanya memerintahkan para manusia untuk bisa berpasangan dengan menikah yang halal. Dan Allah juga tahu biasanya di pernikahan tersebut pun terjadi peluang konflik yang besar. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada seluruh para suami untuk bisa menjadikan dirinya di dalam rumah tangga itu sebagai orang yang benar-benar memegang bagaimana manajemen konflik di dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nisa ayat 34. Allah mengatakan, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Allah mengatakan, dan para wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, perbuatan buruknya, maka nasihatilah mereka. Ini step yang pertama kata Allah. Nasihatilah mereka. Kalau mereka belum bisa dinasihati, belum berubah dengan nasihat, wahjuruhunna fil madaji'. Silahkan pisahkan ranjang Anda dengan ranjangnya dia. Jangan tidur bersama dirinya agar dia merasa kesepian. Yang ketiga kata Allah, kalau masih belum bisa juga, wadribuhun, silahkan pukullah istri tersebut. Fa in ata'nakum, namun kalau mereka sudah taat kepada kalian wahai para suami, fala tabghu 'alaihinna sabila, jangan menjadikan istri-istri kalian susah. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Di ayat ini jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menasihati para wanita. Inilah yang ada dalam sabda Rasulullah SAW yang mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Senantiasa berbuat baiklah kepada para wanita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan rifqan bil qawarir. Lembutlah kalian dengan gelas-gelas kaca tersebut. Mudah pecah, lembut orang-orangnya. Maka fastausu bin nisa'i khairan. Maka berbuat baiklah kepada para wanita. Kalau tidak bisa, maka boleh dipisah ranjangnya kata Rasulullah SAW. Lihat, stepnya Islam tidak gegabah. Stepnya Islam tidak langsung kepada perceraian. Stepnya Islam tidak langsung kepada pemukulan. Tapi setelah nasihat, coba dipisah ranjangnya. Bahkan jamaah rahimakumullah, Rasul kita SAW menjelaskan, kalau kalian ingin mendiamkan istri kalian, maka ada aturannya. Kata Rasulullah SAW, wala tahjur illa fil bait. Nggak boleh didiamkan kecuali hanya di rumah. Nggak boleh kelihatan lagi di luar nyuekin istrinya. Nggak boleh kalau lagi di luar tidak peduli dengan istrinya. Tidak boleh. Hanya boleh di rumah, kata Rasulullah SAW. Kalau terapi yang kedua ini pun belum berhasil, maka Allah mengatakan, wadribuhun. Silahkan pukullah istri-istri kalian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Memukul istri di dalam Islam adalah perbuatan yang diizinkan namun dengan aturan. Bukan seperti yang sedang viral sekarang, na'udzubillahi min dzalik. Dia memukuli istrinya sampai babak belur. Dia pukuli istrinya sebagaimana seakan-akan istrinya adalah seorang laki-laki yang kuat. Padahal istrinya hanya seorang wanita yang lemah. Bahkan orang ini memukuli istrinya di hadapan anaknya masih bayi, hingga bayi yang mungil itu pun kena pukulannya. Laki-laki apa seperti ini? Jamaah rahimakumullah, tahukah kita apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dengan wadribuhun? Pukullah istri-istri kalian sebagai bentuk terapi agar mereka mau baik kepada suaminya. Ibnu Abbas menafsirkan wadribuhun, pukullah mereka, kata Ibnu Abbas, bisiwak, cukup pakai siwak. Allahu Akbar. Karena ini bukan pukulan dendam, tapi pukulan adab.
bukan pukulan azab, tapi pukulan untuk tarbiyah, bukan untuk menyakiti. Maka cukup dengan siwak, kata Ibnu Abbas. Bahkan Ar-Rawiyani rahimahullah, beliau mengatakan pukulannya cukup dengan tisu yang engkau lipat, lalu pukulkanlah kepada istrimu jika dibutuhkan. Bayangkan. Ternyata lafaz pukul di dalam Al-Quran bukan seperti seseorang laki-laki yang ingin memukul temannya, yang ingin memukul maling, ingin memukul musuhnya. La. Ini wanita. Islam memiliki adab yang tinggi kepada para wanita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, wala tadrib wajhah, jangan pernah mukul wajahnya. Ini larangan. Ini larangan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengajarkan dalam masalah memukul, darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membekas. Inilah yang akhirnya Ibnu Abbas menafsirkan dengan siwak, yang akhirnya Ar-Rawiyani menafsirkan dengan tisu. Bahkan Ar-Rawiyani dan para salaf yang lainnya mengatakan tidak boleh memukul istri dengan tangannya secara langsung. Tidak juga boleh memukul istri dengan kayu, dengan batu dan yang lainnya, agar semua suami faham bahwa syariat bolehnya memukul istri untuk ta'dib, untuk memberikan adab, bukan untuk menyakiti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada seluruh wanita, terutama apalagi istri-istri kita, orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan baik. Dalam Sunan Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tadribunna ima Allah, janganlah kalian para suami memukul para istri, para wanita, tidak boleh, secara mutlak Rasulullah haramkan. Hingga setelah itu Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, qad za'iran nisa ala azwajhin. Ya Rasulullah, perintahmu yang kemarin melarang seluruh suami memukul istrinya, sekarang banyak istri-istri yang kurang ajar sama suaminya. Dari perkataan Umar itu, akhirnya Rasulullah SAW merubah. Kata Rasulullah SAW, boleh kalian memukul istri-istri kalian, namun dengan aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala atur, ghairu mubarrih, enggak boleh ada bekasnya, enggak boleh pakai pakaian atau sesuatu yang keras, tidak boleh memukul wajahnya dan peraturan-peraturan yang lainnya. Hingga setelah peraturan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, di pagi hari Rasul mengatakan, laqad tafa al-lailah bi ali Muhammadin 70 imra'atan. Malam tadi di rumah keluarganya Muhammad dipenuhi oleh 70 wanita. 70 wanita itu kullu imra'atin tashtaki zawjaha, semuanya curhat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam karena suaminya suka mukulin dia. Maka setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, fala tajiduna ulaika khiyarahum. Kata Rasulullah SAW, kalian akan dapati bahwa laki-laki yang suka memukul istrinya bukanlah orang terbaik di antara kita. Lihat jemaah, Rasul kita SAW itu menanggapi fenomena pemukulan yang sudah seharusnya dalam syariat. Pemukulan mungkin hanya pakai siwak, hanya pakai tisu. Namun seringnya mereka memukul para istrinya, Rasul mengatakan bukanlah mereka laki-laki yang suka memukuli istrinya orang terbaik di antara kita. Dan jamaah rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan tentang suaminya Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Aisyah bilang, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadiman lahu qat wala imra'atun lahu qat wala daraba biyadihi illa an yujahida fi sabilillah. Kata Aisyah, Rasul enggak pernah memukul siapapun dengan tangannya, tidak pembantunya, apalagi para istri-istrinya. Inilah panutan kita. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan untuk setiap suami, karena suami terbaik adalah Rasulullah SAW. Laki-laki terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Rasul, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah
Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidu al-qahhar, wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa al-mukhtar, wa ala alihi al-adhar, wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kasus KDRT yang sedang viral sekarang, saya yakin itu bukanlah satu-satunya kasus. Sampai di telinga saya pun berbagai macam kasus KDRT. Dan tidakkah laki-laki yang kerap memukuli istrinya dia berpikir, bagaimana kalau ibunya yang dipukuli oleh seorang laki-laki? Bagaimana jika putrinya nanti dipukuli oleh orang laki-laki? Bagaimana jika saudarinya nanti dipukuli oleh laki-laki? Babak belur. Bonyok di sana, bonyok di sini, luka di sana, luka di sini. Tidakkah mereka berpikir bahwa hal itu mungkin saja terjadi kepada keluarganya yang terdekat? Hingga dari kasus-kasus yang kita lihat dari pelanggaran-pelanggaran KDRT ini, na'udzubillah min dzalik, para wanita-wanita di antara mereka takut. Takut untuk mengadu kepada ayahnya, takut mengadu kepada tetangganya, takut mengadu kepada hakim, takut mengadu. Mereka berpikir bahwa jika saya laporkan kepada orang-orang, kepada orang tua saya, kepada kakak saya, bahwa suami saya kerap memukuli saya, nanti saya mengumbar aib suami saya. Ketahuilah ini boleh dalam Islam. Menyebarkan kezaliman seseorang agar kezaliman itu hilang boleh dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nisa 148, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli. Allah tidak suka ada orang yang memviralkan suatu kezaliman illa man zulim, kecuali terzalimi, kata Allah. Jadi sebenarnya untuk para wanita yang terzalimi, dia boleh lapor kepada orang-orang yang kiranya bisa untuk menghilangkan kezaliman tersebut. Bukan termasuk menyebarkan aib, bukan termasuk ghibah. Dan inilah fatwa yang dibawakan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah. Saat ada seorang wanita bertanya, wahai Syekh, bolehkah saya mengadu kasarnya suami saya ini kepada kedua orang tua saya? Apakah saya termasuk ghibah? Kata Syekh, la, itu diperbolehkan lewat surat An-Nisa ayat 148. Maka beberapa suami ada yang mengatakan kepada istrinya setelah memukuli istrinya, mengatakan kamu gak boleh lapor ke siapapun. Kalau kamu lapor berarti kamu telah menyebarkan aib suami. La kadzab. Ini laki-laki yang kurang ajar, yang akan mendapatkan kezaliman di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatah barakallahu fikum. Di hari kiamat nanti mungkin saja yang akan menyebabkan pertanyaan kita bertubi-tubi dari Allah, yang akan menyebabkan kaki kita tidak pernah bergerak, justru anak dan istri kita yang merasa terzalimi oleh diri kita sendiri. Faya ikhwatah, lihatlah Rasulullah SAW yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana bermuamalah kepada istri-istrinya, dan tidaklah ada suami yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita satu perintah yang Allah mulai dengan dirinya sendiri, kemudian para malaikatnya, yaitu bersalawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaiha biha asyra. Siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, niscaya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Fa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'awat ya qadhi al hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir Allahumma a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq wa la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha wa la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk bisa berakhlak baik, dan tidaklah ada yang bisa memberikannya kecuali Engkau, dan jauhkanlah kami dari akhlak yang buruk, dan tidaklah ada yang bisa memalingkannya dari kami kecuali Engkau. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin.